Untuk produk yang margin profitnya kecil, apakah bisa kita iklankan di sosial media? Saya sering menemukan pertanyaan ini di komen YouTube saya. That's why di video singkat ini saya membahas mengenai ini. Kita akan membahas apa yang menyebabkan iklan kita mahal, kemudian action apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini, dan pada akhirnya setelah Anda selesai menonton video ini, Anda akan bisa menjelaskan apakah Anda bisa mengiklankan produk yang marginnya let's say cuma 10.000 di sosial media, dan kalau bisa, itu caranya seperti apa. Untuk memahami apa yang menyebabkan iklan itu mahal, kita perlu mengerti apa yang disebut dengan CPM. CPM adalah cost per mil atau cost per 1000 impression. Anda pasti akan menemukan istilah CPM ketika Anda beriklan di sosial media manapun. Simpelnya CPM itu adalah berapa biaya yang Anda bayarkan untuk iklan Anda muncul 1000 kali. Jadi impression itu maksudnya kemunculan iklan. Contoh nih, misalnya kalau CPM Anda itu 20.000, artinya Anda perlu spend 20.000 supaya iklan Anda itu muncul 1000 kali. Nah, jadi ketika orang mengatakan iklan itu mahal, sebenarnya maksudnya adalah CPM-nya tinggi. Dan ketika orang mengatakan iklan itu murah, itu karena CPM-nya rendah. Nah, CPM tinggi atau rendah itu relatif. Let's say contoh nih misalnya, kalau kita katakan CPM rendah adalah 20.000, nah di saat-saat tertentu, itu ketika CPM-nya bisa mencapai 100.000, nah itu dikatakan CPM-nya tinggi. Nah, lalu apa yang menyebabkan CPM itu bisa rendah, bisa tinggi? Nah, ini diakibatkan oleh supply and demand. Maksudnya seperti apa? Contoh nih, misalnya ini adalah audiens yang mau kita target di sosial media. Let's say Meta ya, Facebook atau Instagram. Nah, ketika jumlah advertiser sedikit, itu artinya demand-nya sedikit ya. Jadi supply-nya tetap sama audiensnya kan. Nah, demand-nya itu sedikit, maka kompetisinya kecil. Artinya CPM-nya itu bisa murah. Let's say contohnya itu Anda cukup bayar 15.000 per 1000 impression. Nah, di saat-saat tertentu, misalnya di akhir tahun, itu biasa banyak nih advertisers yang masuk yang mau iklankan karena mereka mau habisin budget advertising. Nah, ketika advertisers banyak, maka demand-nya itu meningkat, sedangkan supply-nya terbatas kan, audiensnya kan tetap, tapi jumlah advertisers bertambah. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka CPM-nya bisa mahal. Oke, contohnya kalau normalnya itu bisa 15.000, tiba-tiba di akhir tahun, itu CPM-nya meningkat menjadi 50.000 per 1000 impression. Nah, jadi supply and demand inilah yang menyebabkan di saat-saat tertentu CPM-nya bisa murah, dan di saat-saat yang lain CPM-nya bisa menjadi mahal. Nah, ini contoh pergerakan CPM sepanjang tahun dari Januari sampai Desember. Data ini saya ngambil dari OKO.uk, jadi ini data di Inggris, tapi ini menjelaskan konsep di mana ketika advertisers banyak, CPM-nya itu bisa ikut meningkat. Dan kondisi ini hampir sama sih di semua negara. Jadi contoh nih misalnya, ini kan 4 kuartal ya. Nah, biasanya budget perusahaan itu kan per kuartal. Jadi Anda bisa perhatikan di sini, ketika mendekati akhir kuartal, itu banyak perusahaan menghabiskan budgetnya. Dan mereka iklan. Nah, setelah masuk kuartal baru, itu jumlah iklan mereka menurun. Nah, kemudian mendekati akhir kuartal lagi, mereka aktif lagi beriklan. Nah, ketika banyak advertisers beriklan, menyebabkan CPM menjadi tinggi dan iklan menjadi lebih mahal. Oke, dan itu terjadi sepanjang kuartal. Dan ketika akhir tahun, kita tahu ya, banyak perusahaan akhir tahun itu kan mau tutup buku, jadi mereka mau menghabiskan budget advertising-nya. Biasanya di akhir tahun ya, itu biaya CPM-nya itu meningkat tinggi. Dan nanti ketika masuk Januari, CPM-nya rendah lagi. Jadi sekarang Anda bisa mengerti nih, apa yang menyebabkan iklan bisa mahal dan iklan bisa murah, yaitu apa? Supply and demand, yaitu jumlah advertisers yang ada saat itu. Dan juga Anda mungkin sering mendengar ya, oh iklan 5 tahun lalu jauh lebih murah dibandingkan sekarang. Saya yakin Anda sekarang juga sudah bisa mulai menjelaskan nih, alasan dibalik itu apa, yaitu apa? Karena 5 tahun lalu jumlah advertisers tidak sebanyak sekarang. Jadi otomatis ketika spending iklan meningkat, CPM juga ikut meningkat. Dan semakin tahun Anda merasakan biaya iklan semakin mahal. Dan CPM itu juga berbeda-beda ya setiap industri. Misalnya ini sumber saya ngambil dari magicx.com. Nah, setiap industri itu CPM-nya berbeda. Misalnya yang paling mahal itu di food and average. Oke, yang paling murah itu di IT. Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa banyak perusahaan dari food and beverage yang aktif beriklan dibandingkan di industri IT misalnya. Ini artinya apa? Artinya jika Anda bermain di industri tertentu, mungkin CPM Anda itu bisa lebih mahal. Dan itu wajar, karena kalau industri yang kompetitif, artinya kan uangnya ada di sana dong. Oke, artinya kemungkinan Anda
profit dari industri itu juga besar kan. Oke, jadi ingat, CPM mahal itu bukan berarti iklan Anda pasti jelek, iklan Anda pasti boncos, enggak. Cuma Anda sekarang jadi mengerti nih, oh sekarang kondisinya CPM mahal, lalu apa yang harus aku lakukan, kan seperti itu. Nah, supaya lebih jelas kita gunakan contoh ya. Coba kita lihat CPM di negara Indonesia. Ini datanya saya ambil dari Statista, yaitu third quarter 2021. Kita lihat, CPM di Indonesia itu rata-rata berapa sih? Kalau di US, itu biasa CPM-nya paling mahal. That's why kalau Anda beriklan di Amerika, itu CPM-nya ya, Anda bisa membayar $35. Artinya, untuk mendapatkan 1000 impression, Anda perlu membayar hampir 500.000. Tapi kalau di Indonesia, untuk mencapai 1000 orang, Anda cukup membayar $1,5 atau sekitar, let's say, 21.000. Nah, lalu kita kembali ke pertanyaan. Kalau produk saya marginnya kecil, let's say cuma 10.000, bisa nggak kita beriklan di sosial media? Nah, kita ambil contoh ini ya, CPM $1,5 atau setara dengan 21.000. Yang artinya, Anda perlu membayar 21.000 untuk mendapatkan 1000 impression. Kita lakukan sedikit kalkulasi ya. Biaya iklannya 21.000. Anda bisa mendapatkan 1000 kali tampil, yang artinya iklan Anda itu ditunjukkan ke sekitar 1000 orang. Nah, dari 1000 orang yang melihat iklan itu, berapa persen yang klik? Let's say standarnya 2%. Oke, 2% dari 1000 orang, berarti ada sekitar 20 orang yang ngeklik iklan Anda. Nah, dari 20 orang yang ngeklik iklan Anda, berapa persen yang membeli? Let's say conversion rate Anda itu 5%, artinya ada 1 orang yang membeli. Dalam hal ini, artinya apa? Anda perlu spend, kita coba hitung cost per purchase-nya. Anda perlu spend 21.000 untuk mendapatkan 1 purchase. Yang artinya cost per purchase Anda adalah rupiah 21.000. Jadi kita kembali ke pertanyaan tadi. Bisa nggak kita iklankan produk yang marginnya 10.000 kalau dengan kondisi seperti ini? Berarti nggak bisa dong. Ya kan? Margin kita cuma 10.000, ini margin sebelum iklan kan? Sedangkan biaya iklan Anda untuk mendapatkan 1 sales, itu aja udah 21.000. Berarti kita rugi dong. Oke, nah jadi artinya apa? Artinya ketika CPM-nya itu 21.000, Anda akan susah mengiklankan produk yang profit marginnya cuma 10.000. Ini kita menganggap conversion rate-nya itu 2% sama 5% ya. Nah, kita ambil contoh lain nih. Katakanlah iklan Anda nggak sebagus itu. Iklan nggak bagus artinya apa? Ini iklan Anda ya. Artinya, ketika ada 1000 orang yang melihat iklan Anda, hanya ada 1% orang yang ngeklik. Artinya apa? Dari 1000 orang, cuma ada 10 orang ngeklik. Kalau conversion rate di katakanlah ini website Anda itu 5%, berarti cuma 0,5 orang yang beli. Berarti belum ada pembelian dong. Berarti Anda harus lanjut spending. Anda lanjut spending 42.000 sehingga mencapai 2.000 impression yang klik 20 orang dan akhirnya ada 1 yang membeli. Berarti di sini cost per purchase Anda berapa? Yaitu 42.000 per 1 penjualan. Cost per purchase Anda menjadi 42.000. Nah, lebih mahal lagi kan? Pada margin Anda cuma 10.000. Nah, dari contoh ini, saya yakin Anda sudah bisa mulai membayangkan nih. Oke, kalau saya mau profit di sini, berarti apa yang bisa aku lakukan? Karena kalau kompetisi di sosial media itu, kita nggak bisa kontrol ya. Karena advertisers lain bebas kan, mereka mau beli iklan atau enggak. Nah, yang bisa kita kontrol itu apa? Conversion rate di iklan kita, atau biasa kita sebutkan dengan click-through rate. Dan conversion rate di website kita. Dua hal ini bisa kita kontrol. Nah, cara mengontrol ad adalah membuat iklan yang semenarik mungkin, sehingga semakin banyak orang yang ngeklik. Cara meningkatkan conversion rate di website juga sama. Kita membuat penjelasan produk kita sebagus mungkin, kita masukkan testimonial, masukkan foto produk, video produk, sehingga orang semakin yakin untuk membeli. Nah, sekarang Anda sudah tahu nih, aku mau buat iklan aku jauh lebih menarik. Dan let's say Anda berhasil membuatnya menjadi sangat menarik, sehingga click-through rate iklan Anda itu menjadi 10%. Artinya apa? Dari 1000 orang melihat iklan Anda, ada 100 orang yang ngeklik. 5% yang beli, itu berarti berapa orang? Itu berarti 5 orang yang beli. Oke, nah kita coba hitung nih di sini. Berapa cost per purchase Anda? Yaitu 21.000 dibagi 5 purchase. Di mana Anda mendapatkan 4.200. Nah, pertanyaannya, di sini Anda profit atau enggak? Profit dong. Ya kan, tadi margin produk Anda 10.000, cost per purchase 4.200, dan Anda masih profit 5.800. Nah, di kondisi inilah Anda profit. Jadi ini menjelaskan bahwa untuk CPM tertentu, baik itu mahal maupun murah, tergantung kondisi,
Anda sebenarnya punya kendali untuk membuatnya menjadi profit. Yaitu apa? Di iklan dan website Anda. Disinilah Anda perlu fokuskan. Bagaimana membuat iklan Anda menarik dan bagaimana membuat website Anda itu menarik. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, Albert, apa bisa segampang itu membuat iklan kita click-through rate-nya 10%? Oke, itu memang nggak gampang. Nah, lalu gimana nih Albert solusinya? Oke, let's say ya, Anda sudah mencoba menaikkan click-through rate iklan, tapi masih gagal nih, tetap stuck di 2%. Apakah ada solusi nggak? Ada nih satu solusinya, yaitu dengan meningkatkan AOV, yaitu nilai per pembelian. Nah, untuk supaya lebih jelas, saya coba jelaskan dengan contoh ya. Nah, katakanlah ini the best yang sudah bisa Anda lakukan, yaitu conversion rate Anda itu di 5% dan click-through rate iklan Anda itu di 2%. Artinya, Anda perlu spending 21.000 untuk mendapatkan satu purchase. Nah, contoh nih, kalau Anda jual satu item yang modalnya let's say 12.000, kemudian Anda jual dengan harga 22.000. Berarti profit Anda berapa? 10.000 ya. 22.000 dikurang 12.000. Berarti profit Anda 10.000. Nah, di kondisi ini berarti kan produk Anda ini bisa nggak diiklankan? Nggak bisa dong. Karena kan cost per purchase Anda itu 21.000. Sedangkan margin produk Anda cuma 10.000. Berarti tidak bisa diiklankan. Kalau Anda hanya jual satu. Nah, tadi tipsnya gimana? Kita naikkan AOV. Kita bundle produk kita menjadi sekali jual itu 5 item. Kita coba kalkulasi. Modalnya berarti berapa? 5 kali 12.000 berarti 60.000 ya. Nah, jualnya berapa? 22.000 dikali 5 berarti 110.000. Kita bahkan bisa memberikan diskon ke customer kan? Oke, supaya angkanya cantik. Let's say kita jual 99.000. Profitnya berapa di sini? Penjualan dikurangi modal 39.000. Nah, di sini kita bisa nggak iklankan produk ini? Bisa ya, karena profit margin kita 39.000 dan biaya iklan 21.000. Dalam kondisi ini kita bisa iklankan produk ini, tapi kita perlu membundle itemnya. Nah, inilah solusinya. Jadi ketika Anda menjual produk yang margin profitnya itu kecil, coba pikirkan, bisa nggak Anda membundle produk Anda? Dengan begitu, maka Anda bisa mengiklankan produk yang marginnya let's say cuma berapa puluh ribu, Anda juga bisa nih iklan di sosial media. Oke, jadi kesimpulannya apa yang barusan kita bahas? Yaitu, untuk bisa menjual produk yang margin profitnya itu kecil, pertama Anda perlu memahami CPM di industri Anda. Dan di saat Anda beriklan, itu apakah CPM-nya sedang mahal atau CPM-nya sedang murah. Oke, karena inilah yang menentukan berapa biaya yang Anda keluarkan untuk setiap 1000 impression. Kemudian Anda perlu membuat konten iklan menarik supaya apa? Supaya click-through rate iklan Anda itu bisa setinggi mungkin. Anda perlu membuat sales page yang menarik sehingga conversion rate di website Anda itu bisa setinggi mungkin. Dan akhirnya, coba pikirkan bagaimana menjual produk Anda itu dalam bentuk bundle. Oke, dengan begitu Anda bisa menaikkan margin per penjualan yang artinya walaupun nanti CPM-nya mahal, karena Anda berhasil menaikkan margin penjualan Anda masih tetap bisa beriklan di sosial media. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau Anda suka, silakan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.